Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengadakan satu kajian ya. Kita ingin mengkaji firman Allah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kajian kita pada pagi hari ini adalah surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Saya baca dulu ayatnya biar kita mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ayat ini cukup panjang dan di dalam ayat ini banyak hal yang Allah singgung, yang Allah ingin ajarkan kepada manusia. Yang pertama diantaranya adalah akhlak, kemudian tanggung jawab, kemudian ada aspek psikologi, ya, kemudian banyak hal. Nah nanti dari ayat yang panjang ini akan kita bahas yang pendek-pendek saja. Karena ini kalau ditafsirkan, karena ayatnya panjang, biasanya tafsirannya juga panjang. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ayat ini yang menarik adalah Allah memulainya dengan wawassayna. Wawassayna itu artinya kami telah mewasiatkan. Kami telah mewasiatkan al-insana kepada manusia, biwalidayhi kepada kedua orang tuanya, ihsanan, berbuat baik. Nah, dalam redaksi yang hampir sama, Allah juga menyebutkan dalam beberapa ayat, umpama dalam surah Al-Ankabut, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم bima kuntum ta'malun. Biasanya kalau ada ayat Al-Quran dibaca itu Allah gitu ya. Nah, ayat ini dimulai dengan wawassayna. Dalam surah Luqman juga wawassaynal insana biwalidayhi. Nah, Allah menggunakan istilah wasiat. Wasiat itu kan sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya benar, Pak?
Wasiat itu harus sesuatu yang harus diwasiatkan. Nah, kata-kata wasiat itu seolah-olah menunjukkan kepemilikan Allah benar. Kayak kalau saya mewasiatkan sesuatu yang bukan milik saya kan nggak bisa. Jadi ownership-nya itu ditekankan di situ bahwa orang tua itu laksana milik Allah. Kedua orang tua itu adalah milik Allah. Karena milik Allah maka kemudian Allah mewasiatkan miliknya itu. Ya kita juga milik Allah. Tetapi di sini ada sebuah penekanan bahwa kalau wasiat itu harus dikerjakan. Kalau tidak berdosa benar Pak? Dosa besar. Dosa besar. Nah, kemudian Allah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada orang tua itu al-insana, kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya orang yang beriman saja, tapi juga orang yang semua manusia. Maka karena Allah telah mewasiatkan kepada semua manusia untuk berbuat baik, yang mengajarkan berbakti kepada orang tua itu bukan hanya Islam. Semua agama bahkan semua tradisi itu mengajarkan itu. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa ketika Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik, mohon maaf kita ini mungkin panjenengan adalah orang tua, tapi kita kan juga anak. Jadi kita ini orang tua, kita juga anak. Kalau ada doa yang mustajabah, itu adalah di antara doanya orang tua kepada anak. Ingat bahwa doa mustajabah itu ya, doa itu ada kalanya laksana obat. Seorang dokter yang memberikan obat mujarab itu belum tentu obat itu mujarab untuk dirinya sendiri, tetapi obat itu sangat mujarab untuk orang lain. Doa orang tua juga demikian. Doa itu mustajabah, diijabahi oleh Allah, dijawab oleh Allah. Mustajabah, mandi. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Kadang untuk dirinya kurang mandi, ya, kurang mustajabah. Tetapi untuk anaknya mustajabah. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah bahwa setiap kali Allah mewasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua itu, biasanya dibarengi dengan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibumu yang telah melahirkan, yang telah hamil dan melahirkan dalam kondisi yang susah payah. Dalam ayat yang lain, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibumu yang telah mengandungnya dan menyusuinya selama 2 tahun dengan sangat payah. Jadi Gusti Allah itu ketika mewajibkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua itu seolah-olah itu begini, diundat-undat. Bahasa kasarnya diundat-undat. Delok ibumu iki lho. Dulu yang sudah mengandung kamu kemudian menyusuimu, merawat kamu. Jadi jasa-jasa ibu itu disebutkan oleh Allah. Jadi setelah mewajibkan manusia, jasa-jasa mereka juga disebutkan. Jadi seolah-olah begitu, diundat-undat. Supaya apa? Supaya manusia itu benar-benar ingat kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi sekali lagi kita ini orang tua, kita juga anak. Maka orang tua pun tidak perlu GR mendengarkan ayat ini. Kita sebagai orang tua tidak perlu GR. Wah, anak kita akan berbakti pada kita. Itu karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Andaikan orang tua itu mengajak anaknya untuk bermaksiat atau mengajak anaknya untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah, maka tetap harus ditolak. Tetapi
berbuat baik, bersikap sopan wajib. Maka para kiai dulu itu mengingatkan, nak awakmu nek wong tuwa sing sopan, sing tawadhu, sing berbakti. Sebab wong tua itu minangka jimatmu nek donya. Jimat itu sesuatu yang sangat keramat. Bahasanya itu jimat. Sesuatu yang sangat berharga. Maka orang tua itu adalah kunci dari dibukanya pintu rezeki. Wakila Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, panjenengan tahu Fir'aun? Fir'aun? Ya. Fir'aun itu orang yang sangat sukses. Orang yang sukses secara duniawi dia sukses. Kekayaannya luar biasa Fir'aun itu. Nah ternyata di antara kunci kesuksesan Fir'aun dalam urusan dunia itu adalah Fir'aun itu orang yang sangat hormat dan takzim kepada ibunya. Loh itu Fir'aun, orang yang tidak beriman kepada Allah sekalipun, itu kalau mau berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah menjamin. Dan itu selevel Fir'aun loh Pak, orang yang mengaku Tuhan. Allah menjamin, tapi urusan dunia, bukan urusan akhirat. Makanya kita mumpung kedua orang tua kita itu masih ada, kita berbuat baik ya. Kalau kita punya uang, kita sedekahkan sebagian dari kekayaan kita untuk mereka. Nah kalau mereka sudah wafat, ya kita doakan. Makanya kalau orang yang orang tuanya sudah meninggal itu sudah nggak punya jimat dalam dunia ini, ya mungkin masih punya ibu bapak mertua, alhamdulillah masih lumayan. Nah kalau semuanya sudah meninggal, ya kita doakan. Doa kita itu adalah bukti bahwa kita berbakti kepada mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, baik, ini poin pertama. Lalu langsung saya ambil pada pertengahan ayat. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Ini yang aspek psikologi. Apa yang harus dikerjakan oleh manusia setelah mereka itu berusia 40 tahun? What to do after 40 years old? Apa yang harus kita kerjakan? Jadi kalau Al-Quran itu menyebutkan bilangan, Pak, bilangan itu pasti bilangan itu ada sesuatu yang istimewa. Nah di antara bilangan yang Allah pernah sebutkan itu adalah 1, 3, 11, 40. 1 itu ya Qul wallahu ahad. 3 itu dalam surah Ali Imran, tidak boleh bicara selama 3 hari. Ini puasa bicara. Jadi boleh, puasa bicara itu boleh. Tidak bicara kepada siapapun selama 3 hari. Kemudian 11 ahada asyara kaukaba. Ketika Nabi Yusuf itu bermimpi melihat 11 bintang. Ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Kemudian ini arba'ina sanah. Nah, tadi saya katakan bahwa ayat ini mengajarkan kita tentang satu prinsip psikologi. Psikologi apa? Psikologi power syndrome. Agar manusia itu tidak terkena power syndrome, maka Allah memberikan resep. Allah memberikan panduan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Jadi power syndrome itu bukan hanya orang yang awalnya itu menjabat, kemudian tidak menjabat, lalu dia stres, bukan hanya itu. Tapi orang yang awalnya itu kuat, kemudian tiba-tiba sakit. Ini kalau nggak siap mentalnya akan terjadi power syndrome. Orang yang biasa hidup enak, kemudian tiba-tiba sorok, ini juga akan terjadi power syndrome kalau dia tidak siap. Kita lihat ayat ini dari aspek ini dulu, dari power syndrome dulu, bahwa manusia itu potensi
mari enak terus marino gak enak, itu cenderung manusia itu akan mengalami kekagetan yang luar biasa. Dan kagetnya itu kalau dia tidak siap, wah ini akan membahayakan dirinya. Maka Allah menyebutkan kalau manusia itu sudah berusia 40 tahun, di mana 40 tahun itu adalah usia yang sangat menentukan. Para mufassir ada yang mengatakan bahwa orang itu kalau di usia 40 tahun kok dia tidak bertobat, wa ila akhir hayatihi, dia akan bertobat dia. Tapi ini tidak berlaku mutlak loh Pak. Kadang ada orang yang usia 70 tahun, di usia 69 dia baru tobat juga ada. Dan orang itu jika sudah berusia 40 tahun, ketika 40 tahun itu dia melakukan amal kebaikan, ini alamat wa ila akhiri hayatihi, insya Allah dia akan selamat, tetap istiqomah. Dan biasanya orang itu memiliki satu pengalaman spiritual dan lain sebagainya. Orang dibuka hatinya, orang itu sadar, itu juga kadang-kadang di usia 40 tahun ke atas. Apakah dia itu melalui mimpi, ya usianya, masa mudanya itu penuh dengan ya perbuatan yang maksiat, dosa, ya, kemungkaran. Tapi di usia 40 tahun ke atas dia pernah bermimpi bertemu dengan macam-macam lah. Mungkin dia pernah mimpi mati, ya, bertemu dengan malaikat dan sebagainya. Ini bagian dari mimpi-mimpi atau pengalaman spiritual. Dan itu biasanya terjadi kepada manusia di atas 40 tahun. Nah, agar orang itu tidak terjadi power syndrome, tidak terjadi kekagetan, ya, maka Allah mengingatkan manusia dengan usianya 40 tahun ke atas, hati-hati. Sudah jelas kesehatan kita sudah mulai dikurangi oleh Allah. Dulu ketika kita masih masa muda Pak, kita mengunyah apapun masuk, ya, semuanya masuk, daging masuk, makanan yang kering-kering itu Pak, yang kuat-kuat itu, ya, yang sebangsa kacang, kemudian jagung, ya, marning itu, kuat Pak. Sekarang sudah tidak kuat karena dikurangi giginya, ada yang copot 5, ya. Kekuatan fisiknya juga demikian. Dulu lari 1 kilo itu masih kuat Pak, dalam waktu sekian menit. Tapi jangan paksakan sekarang. Allah sudah mengurangi fisik kita. Di atas 40 tahun semakin tua semakin dikurangi. Jadi Allah mengurangi nikmatnya itu juga pelan-pelan. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak terjadi kekagetan. Atau istilahnya tadi itu power syndrome. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita berusia 40 tahun? Allah berikan panduan yang pertama, anishkurli. Qala rabbi auzi'ni anishkur. Bersyukur, berterima kasih. Yang pertama adalah memperbanyak berterima kasih kepada Allah. Syukur yang pertama. Di atas 40 tahun ke atas, usia 40 tahun ke atas harus memperbanyak syukur, berterima kasih. Berterima kasih itu artinya matur nuwun. Matur nuwun itu artinya kita itu menerima apa adanya, ya, atau bahasa lain adalah qanaah. Mengapa demikian? Tadi saya katakan, orang itu kalau secara fisik sudah berkurang kita ini Pak, ya, secara fisik sudah berkurang, rambut juga sudah mulai muncul banyak ubannya, ya, telinga pendengaran juga sudah mulai berkurang ketajamannya, mata juga demikian. Maka kalau dengan fisik seperti ini lalu ekspektasinya itu besar, sudah 50 tahun tapi ingin lari seperti anak muda, ya, yang terjadi adalah kita sendiri yang akan soroh Pak. Kekuatannya itu 50% tapi ekspektasinya itu 100%. Maka yang terjadi adalah kolaps. Maka Allah mengajarkan usia semakin bertambah, fisik semakin berkurang, ya, maka
yang harus ditambah itu adalah syukurnya, nerimo. Dalam bahasa yang sederhana, ya, wong usia sudah semakin tua, ya semakan seadanya. Yang ada di situ adalah jangan kuah, jangan asem, kemudian ada tahu, ada tempe, ada ikan pindang. Ya sudah, bersyukur itu sudah nikmat. Tidak perlu kita. Jadi qanaah itu perlu kita latih. Ya, qanaah itu perlu kita latih. Makanya saya tuh kalau melihat ada orang tua itu kadang-kadang makan itu seadanya, Masya Allah. Apa adanya dimakan. Dia tidak menanyakan yang tidak ada. Saya kira itu adalah sebuah pendidikan, di mana usia itu semakin bertambah, ya semakin bertambah, semakin nerimo, semakin neriman. Jadi langkah yang pertama adalah yang Allah ajarkan bersyukur. Akeh-akeh berterima kasih kepada Allah. Di usia yang semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Supaya nanti kalau terjadi umpama diambil oleh Allah tidak kaget. Nah, yang kedua, wa an a'mal shalihan tardhah. Semakin hari usia semakin bertambah, 40 tahun ke atas, ya. Wa an a'mal shalihan tardhah, maka ibadah, orientasi ibadahnya itu lebih berorientasi kepada kualitas, bukan kuantitas. Bapak Ibu dulu kalau penjenengan sholat tahajud 100 rakaat kuat, bahkan 1000 rakaat juga kelakon Pak, itu terlaksana itu. Tapi sekarang semakin bertambah usia, kalau panjenengan kuat tidak apa-apa, silakan mau sembahyang sholat tahajud 100 rakaat, 1000 rakaat. Tetapi Allah mengajarkan yang terpenting dari itu adalah wa an a'mal shalihan tardhah. Mengerjakan ibadah itu berorientasi kepada kualitas, bukan kuantitas. Tapi kalau panjenengan bisa mengerjakan kedua-duanya, silakan, itu akan jauh lebih baik. Tetapi kita harus tahu bahwa kita ini punya fisik yang semakin hari semakin berkurang kekuatannya, powernya juga semakin berkurang. Maka Kanjeng Nabi itu kalau sholat malam, dalam banyak hadis diterangkan bahwa tidak banyak rakaat beliau itu kalau sholat malam, 2 rakaat, 4 rakaat. Tetapi yang dibaca itu adalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, itu yang dibaca. Nah, apakah kita bisa melakukannya? Bisa Pak. Panjenengan kalau sholat, ya, kalau tidak hafal surah Al-Baqarah, tidak hafal surah Ali Imran, cukup baca Qul Wallahu Ahad, diulang sekuat mungkin, sebanyak mungkin, ya. Qul Wallahu Ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Wallahu Ahad. 3 kali baca surah Qul Wallahu Ahad itu sama dengan khatam Al-Quran sekali, ya. Tapi jangan kemudian saya nggak usah baca Quran, cukup baca surat Al-Ikhlas saja 3 kali karena itu sudah sama dengan khatam. Ya jangan begitu, mirip itu tidak sama, ya. Mirip itu tidak sama. Panjenengan baca surah Al-Ikhlas sebanyak mungkin. Kemudian rakaat yang kedua membaca Qul a'udzu birabbil falaq sebanyak mungkin. Kemudian nanti di akhir ditutup dengan Qul a'udzu birabbin nas. Maka panjenengan ini berarti sudah membaca surah Muta'awwidzatain. Ya, dengan membaca 2 surat itu, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, maka manusia itu akan diselamatkan dari sihir, dari gangguan setan, ya, dari gangguan iblis, dari santet dan lain sebagainya. Itu Muta'awwidzatain. Karena Kanjeng Nabi itu juga pernah mengalami hal semacam itu. Kemudian turunlah kedua ayat itu, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi rakaat yang pertama membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul wallahu ahad sebanyak mungkin. Rakaat yang kedua membaca Qul a'udzu birabbil falaq sebanyak mungkin, ya. Kan tadi berorientasi kepada
kualitas bukan kuantitas. Sudah semakin tua, masa ibadahnya masih kepingin dilihat orang, ya? Sudah semakin tua, masa kita masih gila hormat? Bukankah yang terpenting itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Saya ini sudah usia sekian, masa saya ini kok masih suka dipuji orang-orang ya? Nah ini Pak, kalau ada orang yang suka dipuji orang, ya berarti ini alamat bahwa ibadahnya tidak atau kurang berkualitas. Ya kita angan-angan sendiri lah Pak, kita pikir sendiri. Saya ini, wah ini saya ibadah ini karena siapa ya? Jangan-jangan saya kepingin macam-macam, kepingin dipuji orang. Oh enggak. Saya ingin mendapatkan ridha Allah saja. Allah tahu, niat buruk saya itu Allah tahu. Astagfirullahaladzim. Ingat. Ya. Nah kalau ada orang yang usianya itu belum 40 tahun kok sudah memiliki kedewasaan seperti ini, wah luar biasa. Makanya Kanjeng Nabi itu diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul adalah pada usia 40 tahun. Hampir semua Nabi itu Pak diangkat oleh Allah menjadi Nabi itu pada usia 40 tahun. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun, diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Jadi dakwahnya itu sekian ratus, 910 tahun. Dakwah sekian lama itu yang menerima ajaran agama tauhid yang dibawa Nabi Nuh itu tidak lebih dari 100 orang. Makanya kemudian dihancurkan dengan banjir bandang itu. Hanya ada beberapa nabi yang diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul di usia sebelum 40 tahun. Di antaranya adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Baik, saya lanjutkan. Usia semakin hari semakin bertambah. Wa an a'mal shalihan tardha. Orientasi ibadah kita adalah ingin mendapatkan ridha Allah dengan lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Kemudian yang ketiga, ini tubtu ilaik, memperbanyak taubat dan istighfar. Ya, semakin tambah usia, istighfarnya harus makin kencang, taubatnya harus makin kencang. Alhamdulillah kita sholat berjamaah di masjid ini Bapak Ibu. Setiap kali kita sholat berjamaah ya, kemudian kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Andaikan aktivitas kita itu lupa dengan bacaan istighfar itu, setidaknya kita diingatkan dengan ketika kita sholat. Setelah sholat kita berzikir bareng-bareng, istighfar. Sambil jalan Pak, istighfar. Sambil mengendarai kita istighfar. Panjenengan, saya tuh kalau bertanya kawan-kawan yang hafid itu seperti tadi Ustadz Nasih, dia itu qori nasional Pak. Itu kalau seorang hafid itu merawat hafalannya itu kan ketika, ya termasuk ketika dalam perjalanan itu sambil mengendarai itu. Apakah konsentrasinya hilang? Tidak. Semakin konsentrasi dan semakin yakin bahwa Allah akan melindunginya. Itu. Makanya, nah kalau kita bukan seorang hafidul Quran, ya kita cukup membaca sholawat, membaca istighfar sambil mengendarai kita istighfar, astagfirullahaladzim sebanyak mungkin. Dan itu adalah misi dari semua nabi. Nabi Ad yang diutus kepada kaumnya Nabi Hud untuk kaum Ad, Nabi Salih, Nabi Zakaria, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, itu redaksinya dalam Al-Quran itu sama. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfarlah, memohonlah ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubatlah kepada Allah. Kalau istighfar itu ucapan Pak, astagfirullahaladzim, ya Allah saya mohon ampunan kepadamu. Tapi kalau taubat itu lebih kepada perbuatan, meninggalkan perbuatan dosa tadi, itu taubat. Jadi
Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Nah, di dalam banyak ayat Al-Qur'an itu kalau perintah istighfar itu biasanya terkait dengan yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Perintah istighfar itu biasanya dalam Al-Quran itu selalu diikuti dengan janji Allah berupa materi. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan mendatangkan hujan. Hujan itu kan sumber, sumber bahwa dengan hujan maka semua tanaman dan tumbuhan akan simbol sebuah kesuburan. Oyumdidukum bi amwalin, Allah juga akan memperbanyak rezeki berupa amwal. Amwal itu kekayaan. Maka biasanya kalau ada seorang kiai yang diminta tentang saran supaya rezekinya lancar, itu biasanya tidak luput dari istighfar. Istighfar sengakena, istighfar sengake. Baca istighfar yang banyak. Istighfar. Jadi ternyata istighfar itu satu sisi menghilangkan dosa, sisi yang lain, manfaat yang lain adalah dengan istighfar itu Allah menurunkan rizki. Allah menurunkan rizki. Maka ayat ini, orang itu kalau sudah berusia 40 tahun ke atas, semakin hari semakin tua, ini itu betul ilaik, harus memperbanyak membaca istighfar. Karena semakin banyak usia, semakin tua itu kan berarti dosa kita semakin banyak, Pak. Ya benar, Pak? Semakin tua dosa kita juga semakin banyak. Karena itu istighfarnya juga harus semakin banyak. Nah, kalau orang itu sudah dilatih, yang pertama neriman, ya, kemudian yang kedua ibadahnya itu lebih berorientasi kepada kualitas daripada kuantitas, kemudian dia juga memperbanyak dengan membaca istighfar, maka ini adalah obat agar supaya manusia itu tidak terkena penyakit power syndrome. Diberikan cobaan apapun ya dia ya sudah menerima, sudah bersyukur, menerima apa pemberian dari Allah itu. Kemudian dia juga memohon ampunan jika ada sebuah perasaan yang ingkar, dia mohon ampunan kepada Allah. Dan dia juga punya modalnya adalah a'mal sholihan, ibadah yang berorientasi pada kualitas tadi itu. Maka orang yang seperti ini di dalam Al-Quran digambarkan wa inni minal muslimin, sudah melakukan 3 hal tadi itu, bersyukur, ibadah yang lebih berorientasi kepada kualitas, dan orang itu memperbanyak memohon ampunan kepada Allah, maka orang itu akan menjadi wa inni minal muslimin. Orang itu akan pasrah kepada Allah. Umpama saat itu harus diambil oleh Allah, siap, enggak berat. Biasanya dia itu hidup enak, kemudian dikasih cobaan hidup yang soro, biasa saja karena dia sudah terlatih dengan proses step tadi itu. Ini barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi dan tanya jawab. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada 1-2 hal yang ingin dipertanyakan, silakan. Ada? Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah kalau memerintahkan berbuat baik kepada orang tua itu pakai kata ihsan? Iya. Kok tidak pakai kata khair? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kajian bahasa ya, kebahasaan. Sebuah pertanyaan yang sangat baik. Mengapa Allah itu ketika memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, lalu Allah menggunakan kata ihsana. Ya, kata ihsana. Kok tidak menggunakan kata khair?
Ya kalau kita mau kaji ya tetap ada bedanya Pak. Tetapi andaikan kita acuh tak acuh ya sudah terserah Allah, bisa jadi begini. Sebuah kata yang dipilih oleh Al-Quran itu adalah kata yang memang memiliki makna yang cukup dalam. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Kemudian di sini kalau perintah berbuat baik kepada orang tua itu menggunakan kata ihsana. Ihsanan itu adalah sebuah kebaikan yang lumrah yang bisa dikerjakan oleh siapapun. Ya. Dan manfaatnya itu juga untuk dunia akhirat. Ini kalau kita mau mengkaji, mau menafsiri, ya. Maka hampir semua Pak, perintah berbuat baik kepada orang tua, perintah berbakti kepada orang tua itu menggunakan kata ihsana. Ihsanan itu adalah satu kata sifat yang umum, berbuat baik. Kata yang umum. Berbuat baik itu apa? Ya banyak sekali. Dan perintah ini untuk semua umat manusia, bukan hanya kepada orang yang beriman. Apakah manusia yang tidak beriman mereka juga patuh kepada Allah? Iya, patuh, tunduk mereka. Apa ayatnya? Yasjudu lillahi man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karha. Semua manusia yang ada di langit, semua ciptaan Allah yang ada di langit, malaikat dan yang ada di bumi itu semuanya tunduk kepada Allah. Tunduknya itu taw'an wa karha. Ada yang secara sukarela, kayak penjenengan ini melaksanakan sholat subuh ini, siapa yang memerintahkan? Tidak ada kan? Tapi itu sebuah kesadaran. Karena kita ingin tunduk kepada Allah, kita ingin menyembah Allah tanpa ada yang memerintahkan. Tapi ada juga manusia itu yang ketundukannya itu dipaksa. Apa contohnya? Ya banyak Pak. Di antaranya adalah sakit, itu adalah termasuk sebuah ketundukan kepada Allah yang dipaksa. Kalau engkau merasa tidak punya Allah dan engkau tidak meyakini adanya Allah, silahkan. Tetapi engkau tidak akan mampu untuk menghindari sakit, karena sakit itu pasti akan menghampirimu. Silahkan sekarang ini engkau menolak sakit. Jadi kata ihsanan itu umum, sifatnya umum, dan pemaknaan berbuat baik itu banyak sekali. Bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan, ya. Berbakti itu umum sifatnya. Nah, cuman dalam tarjamah Al-Qur'an itu ihsanan itu sering diterjemahkan dengan berbuat baik itu atau berbakti kepada orang tua. Tapi sebenarnya bukan, berbakti itu maknanya juga umum. Maka para penterjemah itu mereka memilih kata berbakti itu karena berbakti itu lebih umum, yang kira-kira levelnya sama dengan ihsana. Gitu. Itu ya Pak, ya. Lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ustaz, saya punya teman pada akhir masa pensiun, walaupun usianya belum terlalu tua, kondisinya membutuhkan bantuan dari anak-anaknya. Pada saat ini kita banyak sekali melihat orang tua yang diterlantarkan oleh anak-anaknya, dan ini terjadi pada teman saya. Ketika itu di usia muda dia banyak berpoya-poya, kemudian termasuk minuman-minuman keras. Dan ketika usia senja ini beliau dibiarkan sama keluarganya, baik itu istrinya yang kedua, juga anaknya dari istri yang pertama itu. Iya. Ketika saya datangi, loh kamu kok gini, gimana kamu gak kembali ke anaknya? Padahal anak yang pertama itu perempuan. Katanya gak mau, karena apa? Tahu kalau dirinya di waktu kecil anaknya itu disia-siakan sama bapaknya, sehingga dia itu tidak merawat lagi.
seperti ini itu karena mungkin baik anaknya kalau terganggu dari orang tua atau mertuanya yang pertama yang dan sampai sekarang masih hidup, mungkin pernah cerita di kecilnya anaknya yang pertama itu sehingga ikut sama mertuanya, dia juga benci sama orang tuanya, sehingga saat ini dari istri yang kedua itu juga tidak mau merawat dan dia ingin titipkan kepada panti sosial yang gratis. Itu istri pertama masih hidup ya Pak ya? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Kemudian dia itu saya datangi, dia tidak mau lagi dengan keberatan kondisinya bapaknya seperti ini dan dikembalikan kepada anaknya dari istri yang pertama. Anaknya pun juga tidak mau. Apakah hal yang seperti ini karena mungkin ada balasan dari anaknya terhadap orang tuanya di waktu muda itu sehingga dia punya perlakuan yang seperti ini, itu apa tidak termasuk anak yang durhaka, Ustaz? Oke, terima kasih Bapak. Ini satu pertanyaan yang cukup bagus. Ini adalah sebuah fenomena yang sering kita temui. Saya kalau ada pertanyaan seperti ini saya juga takut loh Pak. Karena kita kan juga punya anak. Apakah anak-anak kita nanti itu juga akan ingat kepada kita di masa tua? Saat ini Pak, saya masih bisa berlari Pak. Tapi suatu saat nanti saya juga akan lemah, panjenengan juga sama. Makanya luar biasa ayat Al-Quran tentang berbuat baik itu diulang-ulang dalam sekian banyak ayat. Ini satu pertanyaan tapi banyak Pak, cabang-cabangnya banyak. Apakah itu durhaka? Tetap durhaka. Kalau ada orang tua yang pada waktu kecil dia disia-siakan orang tuanya, lalu ketika dia sudah besar dia membalas, ya, membalas dengan tidak mau merawat orang tuanya, acuh tak acuh pada orang tuanya. Apakah dosa besar itu? Karena apa? Berbuat baik itu bukan karena balas budi sebenarnya, itu perintah. Makanya orang tua itu musyrik atau tidak, ya, dia itu jahat atau tidak, ngeramut atau tidak, ngerti atau tidak kepada anak, anak tetap wajib berbuat baik kepada orang tua karena itu perintah. Makanya di sini tadi saya katakan kita nggak perlu GR dulu sebagai orang tua, bahwa Allah merintahkan anak-anak kita itu untuk berbuat baik, jangan GR dulu. Karena Allah merintahkan itu untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan kita. Tadi saya kasih ilustrasi, doa orang tua itu mustajabah. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, seperti dokter memberikan resep itu untuk siapa mustajabah? Untuk pasien, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi apakah itu durhaka? Tetap durhaka. Jadi kalau ada anak seperti itu, seyogianya ya meskipun orang tuanya dulu menyia-nyiakan dia di waktu kecil, tetap dia harus berbuat baik. Ini perintah Allah, mutlak. Mutlak. Lalu yang kedua, apakah ini balasan dari perbuatan dia? Jelas iya Pak. Jelas. Ya, jelas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan yarahu itu dia akan melihat, itu bukan hanya di akhirat nanti, di dunia juga akan melihat. Artinya balasan itu bisa jadi di dunia dan juga di akhirat. Kalau dibalas di dunia alhamdulillah Pak, kita ada kesempatan untuk taubat. Nah kalau di akhirat, wah ya. Jadi apakah ada kaitannya dengan perbuatan dia semasa muda? Iya, ada. Tetapi Pak, ketika dia diberikan cobaan di usia tuanya, berupa anaknya sudah tidak mau merawat dia, acuh tak acuh, pasti dia dalam kondisi yang sedih. Loh, sedih seperti ini Pak, kalau diimbangi dengan iman, dibarengi dengan iman, maka sedihnya itu adalah penghapus dosa. Ya, sedihnya itu adalah penghapus dosa. Saya kemarin ngaji membahas tentang sebuah hadis ya, Mukhtarul Ahadits. Di situ ada hadis, mohon maaf, redaksinya saya lupa. Tapi ada sebuah keterangan bahwa orang-orang yang sedang bersedih hatinya itu juga bisa menghapus dosa. Asalkan kesedihannya itu dia
ingat Allah, didasarkan dengan takwa, didasarkan dengan keimanan. Ya, jadi orang yang bersedih itu bagian dari menghapus dosa. Ada juga satu hadis, minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa alham bi talabil ma'isyah. Di antara sekian banyak dosa, itu ada dosa yang tidak bisa dihilangkan dengan istighfar, tidak bisa dihilangkan dengan sedekah, tidak bisa dihilangkan dengan ibadah, tetapi bisa dihilangkan dengan alham bi talabil ma'isyah, kesulitan di dalam mencari ekonomi. Ini hadis yang lain. Jadi kalau ada orang yang susah mencari ekonomi, itu bagian dari istighfar. Mungkin sembahyangnya dia pas-pasan, sholatnya dia pas-pasan, tapi dia termasuk orang susah. Nah, susahnya itu adalah termasuk istighfar. Maka istighfar itu ya bukan hanya astagfirullahaladzim, kita sujud di masjid, bukan hanya itu. Nah, kalau tadi itu ada orang yang mengalami satu nasib yang mengenaskan seperti itu kan sedih, Pak. Sedih itu kalau kemudian dia beriman kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini adalah balasan atas perbuatanku di masa lampau, maka ampunilah saya, menjadi ibadah, menjadi istighfar kesedihan itu. Maka kita katakan kepada beliau, Pak, orang yang mengalami nasib seperti itu, sudah bertobatlah kepada Allah. Ingat, bertobat itu artinya ingat dengan perbuatanmu dulu, maka itu adalah sebagai penebus dosanya. Jadi dia sedih di masa tua, nelongso, Pak, seperti itu. Itu nelongsonya itu adalah bagian dari istighfar. Kanjeng Nabi itu diutus untuk membahagiakan manusia. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Mubasysyiran dulu. Kanjeng Nabi itu diutus untuk memberikan kabar gembira, membahagiakan manusia. Nah, tapi apakah Kanjeng Nabi tidak sedih? Sering, Pak, beliau sedih. Sedih apa? Memikirkan umat, memikirkan nasibnya orang kecil, itu sedih. Nah, kesedihan yang seperti ini yang bagian dari istighfar itu. Seperti itu ya, Pak, ya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan pencerahan dan memberikan menyebabkan turunnya hidayah Allah kepada kita semua. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, silakan. Masih ada dari ibu-ibu mungkin? Jadi Al-Quran itu adalah benar-benar sebuah petunjuk untuk umat manusia. Apa yang harus kita kerjakan itu Allah memberikan panduan. Ada satu pertanyaan lagi dari belakangnya, dari ibu-ibu ya. Silakan, Bu. Iya. Banyak orang tua kadang-kadang nggak sabar mendidik anak-anaknya. Kadang-kadang kan keceplosan A, B, C, D sampai kadang-kadang ada kata-kata yang kurang baik untuk anak-anak. Nah, takutnya itu kan menjadi sebuah doa yang mustajab untuk anak-anak. Terus bagaimana kita untuk mengistighfari kata-kata yang terlanjur terucap yang kurang baik untuk anak-anak? Khawatirnya kan itu apa yang menjadi kenyataan lah saya doanya untuk anak-anak. Kadang-kadang lanjut terucap gitu loh, Ustaz. Iya. Baik. Satu pertanyaan yang tidak kalah penting dan bagusnya. Orang tua itu kan, kita ini kan sering ya, Pak, ngomong tuh kadang-kadang gak terkontrol ya. Karena kita ini kan juga emosi dulu. Anak polai gak karu-karuan tuh kadang emosi. Nah, yang seperti ini nih, Pak, ini bukan yang terjadi kepada orang yang katakan orang yang biasa-biasa, orang yang tidak ngerti agama, Pak. Orang yang ngerti agama, ustadz kiai itu biasa, kadang-kadang ngono iki yo lali. Mau jenenge menungso. Nah, orang yang ngomong begini bukan berarti lebih baik loh, Pak. Saya itu sadar. Tetapi kan saya hanya berniat menyampaikan ini. Kalamullah ini perlu kita sampaikan. Makanya tadi di awal, ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ayat ini.
Kadang-kadang khusyuk sembayangnya dengan anak, jahat ya ada yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita sudah terlanjur? Nah, kalau seperti ini ya, satu, kita mohon ampunan kepada Allah. Dua, kita imbangi dengan doa-doa yang baik. Kalau mau kita hapus, langsung saja bilang kepada Allah, ya Allah, saya mohon maaf, kemarin saya sudah khilaf, ngomong kebablasan kepada anak saya, mendoakan jelek ya Allah, maka gantilah dengan kebaikan. Beres Pak, ya, gantilah dengan kebaikan. Jadi seperti itu. Jadi memohon kepada Allah itu jangan kita bayangkan kita kayak memohon pada seorang raja yang bengis, yang kalau tidak dengan bahasa Arab itu tidak bisa diterima. Jangan. Itulah kayak orang kafir Quraisy itu membayangkan Allah itu kayak raja. Ya, orang Yahudi itu membayangkan Allah itu seperti seorang bapak. Ya. Jangan. Jadi kita membayangkan Allah itu ya dengan pendekatan apapun dan bahasa apapun Allah paham, Allah tahu. Jadi kalau kita membayangkan ada seekor ayam yang ketika anaknya itu kita ganggu lalu dia akan membela dengan mati-matian, itu kasih sayang antara induk kepada anaknya. Allah yang memiliki kasih sayang itu jauh lebih kasih sayang daripada itu. Maka kita hapus saja, ya Allah, saya mohon maaf, saya kemarin sudah mendoakan anak saya jelek, maka sekarang ini saya hapus ya Allah, ampunilah kesalahan saya, gantilah doa saya yang jelek itu dengan doa-doa yang baik-baik saja. Besok kita ulangi lagi, ya besok kita istighfar lagi, kita ulangi lagi karena gak sadar, ya kita doa lagi seperti itu. Allah sudah tahu bahwa manusia itu memang sifatnya lupa seperti itu. Ya, nggih Bu, nggih. Mungkin ada satu lagi. Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji bersama pada pagi hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan petunjuk, guidance kepada kita agar supaya kita selamat dunia akhirat. Dan yang terpenting lagi, pesan moral dari ayat 15 surah Al-Ahqaf itu agar supaya kita tidak mudah terkena penyakit power syndrome atau bahasa Jawanya kaget dalam hal apapun, dalam urusan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.